Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama, banyak hal yang akan saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan perkuliahan atau yang sudah saya jelaskan, nanti tinggal lihat rekaman perkuliahannya. Ini saya rekam, nanti saya taruh. Di pertemuan pertama ini mungkin saya bahas pertama adalah kontrak perkuliahan ya. Komposisi nilai sebenarnya ada CPMK, tapi secara umum biasanya dibagi menjadi 4 ya. Tapi kalau ini semester 2 menggunakan OBE, biasanya berdasarkan pencapaian CPMK ya. Tapi kalau nggak berdasarkan pencapaian CPMK, nah biasanya saya menggunakan komponen ini, kehadiran 10, tugas, TS, UAS. Kenapa kehadiran kecil? Ya karena saya mengabaikan kehadiran ya. Absensi gampang. Karena kita menggunakan sistem siakat yang baru, jadi nanti absensinya pakai QR ya, di scan ya. Kadang di awal atau kadang di akhir terserah saya. Jadi silakan mengikuti perkuliahan dari awal. Saran saya. Ini CPL CPMK-nya, silakan baca sendiri. Mata kuliah kita basis data ya. Jadi yang pertama harus paham konsep basis data, memahami konsep dasar, terminologi dan peran sistem basis data. Ini penting. Pengalaman saya mengajar, ada mahasiswa yang udah puluhan tahun, disebut puluhan tahun mungkin karena semester 10 gitu ya, semester 11. Sistem basis data, konsep basis data aja nggak paham. Apa itu basis data, terminologi, setelah kuliah bertahun-tahun, 4 tahun gitu ya, membayar puluhan juta, tapi definisi basis data dan apa itu basis data aja nggak paham. Itu sangat aneh, dan ya ngapain bayar jutaan kalau gitu ya. Mending nggak usah kuliah. Kalau kalian sudah memutuskan untuk kuliah, bayar SPP, itu kan uangnya nggak dikit ya. Ya harus belajar sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Basis data ini basic untuk semua di informatika ya. Semua aplikasi menggunakan basis data. Menganalisa kebutuhan data dan merancang struktur data harus bisa merancang. Nggak tiba-tiba langsung database-nya jadi ya. Langsung, kita harus bisa merancang dulu. Terus menerangkan prinsip perancangan basis data melalui pembuatan IRD. IRD itu untuk merancang. Nanti kita bahas. Mengimplementasikan basis data dan menggunakannya. DBMS, Database Management System, dan bahasa SQL. Ini harus bisa. Bisanya dari mana? Kalau sering praktek. Jadi harus belajar sungguh-sungguh pelan praktek. Praktek nggak harus nunggu dari kampus ya, harus praktek sendiri. Oke. Karena ini pertemuan pertama, saya akan bahas basicnya dulu, konsep dasarnya dulu, pemahaman dasarnya. Mungkin minggu kedua nanti akan saya buat tes ya, pemahaman dasar. Saya pengen mengetahui pemahaman dasarnya dulu. Ini saya share link grup WA kelas, silakan gabung karena nanti informasi mungkin lebih gampang lewat WA ya. Oke. Sebelum bahas basis data, saya jelaskan dulu apa itu komputer. Komputer, sistem komputer itu terdiri dari tiga komponen utama ya. Ada yang namanya hardware atau perangkat keras dalam bahasa Indonesia. Ada software, perangkat lunak, ada brandware orangnya. Ini basic ya, harus paham. Nah, minggu depan saya tanyakan.
Jadi dipahami dulu, hardware itu apa? Hardware ya perangkat keras komputer ya, ada namanya prosesor, CPU, dan lain sebagainya, harus paham. Kalau nggak paham ya kalian belajar sendiri ya, karena ini basic informatika, harusnya sebagai seorang informatika ya, nggak disuruh pun harus tahu apa definisi hardware, perangkat keras, apa yang disebut motherboard, RAM. Selain harus tahu bentuk dan fungsinya, motherboard itu fungsinya apa, RAM fungsinya apa, hard disk fungsinya apa, SSD fungsinya apa, dan lain sebagainya. Monitor, mouse, keyboard, ini perangkat keras ya. Terus ada yang namanya software. Nah, ini kita masuk ke software. Perangkat lunak. Berdasarkan jenisnya, ada yang namanya sistem operasi. Ini juga perangkat lunak ya. Operating system. Sistem operasi kan ada yang namanya Windows, ada namanya Unix, ada yang Linux, ada yang Mac OS. Harus tahu perbedaannya, tujuannya, fungsinya, dan lain sebagainya. Dipelajari. Windows itu apa saja jenisnya, Mac OS apa saja. Kenapa orang lebih suka Mac OS? Kenapa orang lebih suka Windows? Kenapa ada yang suka Linux? Dipelajari, harus tahu dan paham. Kemudian software juga termasuk di dalamnya itu adalah programming language, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini juga bagian dari perangkat lunak ya. Dan harus paham konsep perbedaannya. HTML itu masuk pemrograman atau enggak, Java, PHP, C, C++, Python, dan lain sebagainya. Termasuk tujuannya. Secara umum bahasa pemrograman itu sama ya. Sama seperti bahasa manusia ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya semuanya sama. Perbedaannya cuma istilah. Ada yang nyebut buku, ada yang nyebut book, dan perbedaannya cuma istilah aja. Kemudian ada program aplikasi. Nah, kita fokus di program aplikasi ya. Basis data itu bagian dari program aplikasi ini. Program aplikasi itu misalnya Microsoft Office, Excel, PowerPoint. Itu program yang berjalan di atas operating system. Operasi sistem ini nggak cuma operasi sistem yang ada di komputer ya. Di handphone juga ada operasi sistem, Android, dan lain sebagainya. Oke. Terus type of software. Setelah kita paham konsep hardware, brandware, software. Nah, software itu berdasarkan device-nya. According to device. Device itu perangkatnya ya. Ada yang namanya web app aplikasi. Pemrograman web. Program yang dibuat atau berjalan di browser atau web base. Terus ada mobile app aplikasi. Program yang berjalan di atas sistem operasi mobile ya atau telepon. Bisa Android, iOS, dan lain sebagainya. Ada namanya desktop software. Software yang berjalan berbasis desktop atau komputer yang berjalan di atas komputer. Itu juga berbeda ya. Semuanya dibuat dengan tujuan yang berbeda, bahasa pemrograman yang berbeda, database yang berbeda. Jadi, yang harus dipelajari itu banyak. Paling nggak kalian paham perbedaannya, nggak harus ahli. Ini yang paling sering saya tekankan. Apakah mahasiswa informatika harus bisa ngoding? Kalau saya tekankan di sini harus bisa ya, bukan pintar, harus bisa. Itu kayak mahasiswa desain komunikasi di kafe ya, atau mahasiswa seni rupa. Apakah mahasiswa atau mahasiswa seni musik gitu ya? Apakah mahasiswa seni musik harus bisa main gitar? Ya harus bisa. Apakah harus pintar dan harus bagus? Nggak harus. Tapi apakah harus bisa? Ya harus bisa. Aneh. Kalau mahasiswa musik nggak bisa main musik. Entah itu ada yang dosen yang mengatakan nggak harus bisa ngoding. Saya kira itu kalimatnya kurang tepat ya. Kalau nggak bisa ngoding, apa yang dipelajari dalam 4 tahun perkuliahan itu ya?
Kalau kalimatnya nggak harus pinter, boleh. Nggak harus pinter, nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa pinter dalam satu hal, tapi harus bisa. Ya karena kalian sudah memilih untuk kuliah informatika, kecuali kalau kalian milih kuliahnya PGSD gitu, atau manajemen, ya nggak bisa ngoding, nggak apa-apa. Konsep ini harus saya tekankan di awal, karena kadang mahasiswa di semester akhir terus ngomong, nggak harus bisa ngoding, Pak. Informatika nggak harus bisa ngoding. Gila, terus ngapain kamu belajar informatika dari awal? Kalau belajar teori aja ya nggak usah kuliah. Baca buku aja di rumah. Nggak perlu ngeluarin jutaan rupiah. Nggak belum bayar SPP. Itu kayak mahasiswa kursus renang tapi nggak bisa renang. Ya paling nggak bisa. Nggak harus pinter, nggak harus juara olimpiade. Itu saya tekankan ya. Nah, apakah semua orang harus pinter ngoding? Ya, semuanya nggak bisa. Ada proses. Prosesnya panjang dan lama. Nggak bisa tiap jadi tiba-tiba sehari bisa ngoding itu nggak mungkin. Ada yang namanya proses. Ini yang kadang mahasiswa nggak mau lakukan ya, proses. Proses itu nggak setahun dua tahun. Proses itu nggak sejam dua jam. Nggak sehari dua hari. Proses itu bisa setahun puluhan tahun. Prosesnya harus dijalani. Prosesnya itu apa? Pertama membaca. Nggak mungkin ada yang pinter ngoding kalau nggak membaca. Kedua praktek. Nggak mungkin bisa ngoding kalau nggak praktek. Saya itu bisa ngelihat orang yang terbiasa, kelihatan orang yang nggak perlu request record ya, saya yang nge-record. Mahasiswa itu kelihatan dari dia terbiasa praktek atau enggak dari nulis di keyboard ya. Itu sudah sangat kelihatan. Enggak. Jadi kalau kalian nanti tugasnya copy paste dari ChatGPT, itu nggak ada masalah bagi saya. Saya bisa ngelihat dari kalau demo program itu, bagaimana dia buka laptop, bagaimana dia ngetik, bagaimana dia menjalankan program itu kelihatan yang sudah bisa sama enggak. Nggak harus, saya nggak harus ngelihat detail aplikasinya berjalan atau enggak. Kelihatan. Itu sama kayak orang yang sudah terbiasa naik motor, udah pembalap gitu, udah tahu. Orang yang naik motor pertama kali sama yang nggak terbiasa naik motor, sama yang ahli naik motor kan nggak harus ujian. Dilihat aja. Dari cara dia nyetater motor, dari cara dia belok, dari cara dia ngegas kan kelihatan. Dari dia memasukkan gigi itu kelihatan. Kalaupun dia ngomong pernah juara balapan motor, terus disuruh praktek kelihatan, nggak harus. Jadi coding itu bukan klaim saya pinter gitu, enggak. Coding itu portofolio yang dibuktikan, bukan diklaim. Dan itu melakukan proses yang lama. Prosesnya ya belajar. Belajar yang paling dasar itu membaca. Jadi saya tekankan di sini yang nggak bisa membaca, yang belum terbiasa membaca. Membaca itu banyak hal ya, baca dokumentasi, baca teori, kemudian praktek. Praktek itu bukan sejam dua jam ya. Kalau di kelas itu cuma sejam dua jam, praktek itu bisa puluhan jam. Orang dianggap ahli itu udah kalau bisa melakukan sesuatu 1.000 jam. 1.000 jam ngoding di depan komputer bisa disebut ahli. Oke, itu basicnya ya. Saya jelaskan di sini karena kadang ada yang ngerasa, Pak, saya bukan, enggak. Ternyata informatika bukan passion saya. Ya yang maksa kalian masuk informatika siapa kan nggak ada yang maksa. Gitu. Kan kalian sendiri yang milih ya. Jadi kalau sudah milih ya konsekuensinya harus sungguh-sungguh. Itu kedewasaan. Kedewasaan itu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kalau merasa nggak passionnya ya silakan ganti program studi ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Saya tekankan di sini di awal nggak ada alasan nggak bisa. Apalagi di sekarang dengan adanya teknologi ya, ChatGPT, belajar bisa sangat mudah. Bayangkan dulu ketika saya kuliah, internet belum lancar, nggak ada Google, nggak bisa ngakses Google sembarang tempat gitu ya. Karena HP masih CDMA, GSM, belum ada Android. Proses belajar lebih sulit, harus dari buku dan lain sebagainya. Nggak semuanya punya komputer dan laptop.
Kalau sekarang udah sangat dimudahkan. Harusnya nggak ada keluhan nggak bisa. Bedanya tinggal mau atau tidak ya. Kalau nggak mau ya saya anggap belum dewasa. Artinya nggak bisa bertanggung jawab atas putusannya. Karena ini sudah kuliah ya, jadi bukan anak SMA, jadi harus dewasa. Dewasa itu ya bertanggung jawab atas putusannya, termasuk mengerjakan tugas. Kalau saya ada tugas, silakan dikumpulkan ya. Dan harus berani mengambil konsekuensi. Kalau ketahuan copy paste ya terima tanggung jawabnya, terima hukumannya. Kalau sudah telat ya sudah telat. Harus berani bertanggung jawab, belajar dewasa. Oke, itu sedikit intermezzo ya. Saya tekankan di pertemuan satu. Jadi software ini dibagi tiga nih secara umum ya. Dan masing-masing itu punya basis data. Oke. Software arsitektur. Mungkin ini baru semester 2. Saya kasih ini mungkin belum nge ya. Tapi kalau punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi, kalian harus mencari tahu. Saya sengaja naruh ini tujuannya untuk memancing rasa ingin tahu kalian ya. Monolitik arsitektur itu apa? Walaupun masih semester 2 kalian bisa belajar, tanya ChatGPT. Jadi secara umum arsitektur itu apa? Komputer atau software itu dibangun ya, dibangun nggak tiba-tiba jadi ya. Ada dua tipe arsitektur, ada monolitik, ada microservice. Yang akan kita pelajari sekarang adalah monolitik arsitektur. Ini arsitektur paling awal, di mana user interface, business layer, dan data interface dalam satu komponen sistem operasi ini sistem operasi atau dalam satu komponen sistem ya. Dan ini baru database. Database terdiri beberapa tabel. Ini gambaran tabel. Nanti kita pelajari detail. Yang masih belum nge, mungkin nanti kalian harus tanya ChatGPT lebih dalam ya. Jadi ada microservice. Microservice ini pengembangan dari monolitik ya. Mikro artinya kecil, service kecil. Service ya layanan. Jadi layanannya kecil-kecil. Dibagi menjadi beberapa layanan. Selanjutnya macam-macam database ya. Type of database. Macam-macam atau tipe database. Ada banyak tipe. Yang paling awal belajar, kita harus paham konsep relational database. Baru kalau sudah paham, nanti ada namanya NoSQL database, ada object oriented database, hierarchical database, dan lain sebagainya. Yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, relational database. Tapi bukan berarti nanti kalian nggak belajar NoSQL ya. Kalian harus belajar juga, walaupun nanti nggak ada mata kuliahnya tuh, nggak dapat di kelas. Karena nggak semuanya ini kalian dapatkan di kelas ya, karena nggak cukup. Informatika kan sangat luas ya. Jadi nanti kita belajar relational database saja, basicnya, sehingga kalian nanti ketika mau belajar sendiri NoSQL dan lain sebagainya, kalian paham. Nah, relational database itu dibagi menjadi beberapa layanan, apa perangkat lunaknya ya, atau perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk relational database. Disebutnya dengan RDBMS, kepanjangan dari Relational Database Management System. Jadi database itu istilahnya, RDBMS itu aplikasi yang kita pakai untuk manajemen database relasional. Ada Oracle, berbayar. Ada MySQL. MySQL ini juga berbayar sebenarnya. MS SQL, IBM DB2. Yang akan kita pelajari adalah MySQL. Kalau di kurikulum yang lama, itu ada mata kuliah basis data Oracle ya. Tapi yang di kurikulum yang baru kayaknya nggak ada.
Jadi kita belajar MySQL. Kalau Oracle kalian mungkin bisa pelajari sendiri. Oracle ini berbayar dan hanya perusahaan besar yang pakai kelas enterprise ya istilahnya. Kelas bisnis enterprise. Karena berbayar. Kalau MySQL ini free. Sebenarnya sekarang kita nyebutnya MariaDB ya. MySQL ini di tahun berapa itu udah dibeli sama Oracle ya. Jadi berbayar. Terus pembuat MySQL membuat yang mirip dan sama dengan MySQL. Namanya MariaDB. Tapi orang masih nyebutnya MySQL. Nanti kita bahas dulu di pertemuan selanjutnya. Karena saya pengen paham konsepnya dulu. Jadi MySQL is SQL based RDBMS for web based. Jadi data mata kuliah kita basis data. Dan basis data itu umum ya. Database itu bisa dipakai untuk pemrograman web, pemrograman mobile, pemrograman desktop. Nah, kita belajar yang MySQL dulu untuk database web. Apakah satu-satunya MySQL? Enggak ya. Database web bisa pakai Oracle, bisa pakai Windows Microsoft Access, bisa pakai SQLite, bisa pakai PostgreSQL, dan lain sebagainya. Ada banyak database. Tapi kan nggak mungkin kita belajar satu-satu ya. Jadi dipakai atau dipelajari yang paling umum aja. Paling umum adalah MySQL. Jadi kalian harus paham bahkan bukan MySQL itu bukan satu-satunya basis data yang bisa dipakai gitu. Ada banyak. Kenapa kita milih MySQL ya? Karena paling banyak digunakan. Kayak kalau kita pengen belajar bahasa asing, kan kita milih bahasa Inggris ya. Nggak mungkin kita milih bahasa Nigeria gitu ya. Iya karena yang pakai bahasa Nigeria dikit. Kita capek-capek belajar tapi nggak ada yang pakai kan sia-sia. Otomatis kita kalau pengen belajar bahasa asing ya belajar bahasa yang paling banyak dipakai. Otomatis bahasa Inggris karena menjadi bahasa yang paling banyak dipakai. Bahasa internasional itu istilah ya. Istilahnya bahasa yang paling banyak dipakai. Kenapa kita belajar MySQL? Ya karena paling sering, paling banyak dipakai. Tapi bukan berarti MySQL itu satu-satunya yang bisa dipakai untuk pemrograman web. Itu ya, itu harus dipahami. SQL per non in English. Nah, kalau kalian nanti cari tutorial di bahasa Inggris di YouTube gitu ya, SQL itu kepanjangan dari struktur query language. Pernonnya, pronounnya, prononnya bahasa Inggris ya, atau penyebutannya itu berbagai macam. Ya, ada yang nyebut SQL, ada yang menyebut SQL, ada yang menyebut SQL. Ada banyak orang yang menyebutnya beda-beda. SQL paling umum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan presensi. Presensi sekarang di Siakat yang baru pakai QR. Isi presensi, tampilkan QR code. Silakan absen ya. QR code-nya ini ke refresh tiap 5 menit atau 5 detik ya. Jadi nggak bisa di-share. Langsung absen sekarang. 13.25 sampai 13.27 ya. Saya kasih waktu. Masih ada yang nanya di grup ada Zoom atau enggak? Apakah informasinya enggak terbaca ya? Kak, ini dapat link Zoom-nya di mana? Ini kalian dapat link Zoom-nya dari mana?
Dari siakat langsung. Soalnya di grup kok ada yang nanya. Dari web, Pak. Tadi mah biasanya dari aplikasi, Pak. Soalnya Hmm. di aplikasi nggak ada. Nah, kalau yang ini dari web. Ya, kalau Google Meet dari aplikasi bisa ya. Oh, Tapi iya. kalau Zoom harus naruh URL-nya di web. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak tahu, Pak. Kalau saya naruh link URL-nya aja. Oh, iya, iya. Kalau kalau pakai Google Meet itu nggak bisa direkam nih. Jadi saya lebih Oh, suka gitu. pakai Zoom. Ada dosen Oh, yang pakai Google Meet terus ada rekamannya nggak? Nggak akan ada. Kalau saya ngajar sengaja pakai Zoom karena saya nggak mau ngulang-ulang kalimat saya yang sama gitu ya. Jadi saya rekam, saya taruh, nanti rekamannya saya taruh di Adlink. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan lihat rekaman perkuliahan aja. Oke, udah 13.27 harusnya udah selesai. Close. Nggak absensinya masuk nggak ya? Status kehadiran. Harusnya masuk ya. Pak, tadi saya nyoba izin nanya Pak. Tadi saya nyoba belum bisa Pak absennya Pak. Tulisannya invalid by Pak. Yang lain gimana? Setelah saya ini kan zoomnya pakai HP apa ya. Jadi pas di screenshot kayaknya kodenya ganti-ganti gitu Pak. Emang kodenya ganti-ganti. Nggak Iya, bisa. maksudnya saya minta minta lagi tuh Pak. Saya download lagi di HP yang kedua buat absen. Coba sekarang absen lagi. Bisa nggak? Bentar Pak. Nggak bisa di screenshot. Iya nggak bisa di screenshot. Jadi pas dikirim ke WA satunya lagi tuh malah malah Harus, ganti kode. harus scan QR secara real time. Dia tiap 5 detik berubah. Kalau kalian nyekan kode QR yang udah berubah ya nggak bisa absensi. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak, saya belum, Pak. Nah, saya tuh paling males masalah absensi. Karena ini pertemuan pertama, saya akan buat tandai hadir semua. Udah. Pertemuan pertama saya buat tandai hadir semua. Tapi pertemuan selanjutnya saya nggak akan ini apa namanya menampilkan QR code lagi. Jadi harus siap-siap ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Dikasih tahu temennya yang lain. Saya karena apa? Karena bagi saya absensi kan posisinya cuma 10% nih. Jadi sesuatu yang nilainya kecil itu nggak perlu dikejar-kejar banget. Yang penting tugas dan UTS UAS. Paham ya maksudnya ya? Oke, materi sudah saya share di ini ya. Nanti minggu depan saya akan buat beberapa pertanyaan dari materi yang saya buat. Saya pengen paham karena masih banyak yang nggak bisa bedain database sama sistem sama SQL. Kalau ditanya, ini pakai database apa? Databasenya XAMPP gitu. Itu yang XAMPP itu aplikasinya, bukan databasenya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA yang sudah saya buat ya. Terus link grupnya sudah saya taruh di link sama saya taruh di materi ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.